Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang motif Majapahit mulai dari yang pertama sampai kita bikin bunga dan daun pokoknya. Nah, setelah kalian bisa, sekarang saya akan memberikan tutorial kepada kalian menggambar ukiran pojok menggunakan motif Majapahit. Simak terus videonya, jangan di skip-skip agar kalian paham dan tahu gimana cara-caranya. Oke, buat kalian yang serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya. Oke sahabat seni, rumus yang pertama yaitu ulir ya. Terus yang kedua simbar, yang ketiga pecahan yang pertama, terus keempat pecahan yang kedua, yang nomor 5 terubusan, terus yang nomor 6 angkup. Nah, kemudian yang tahap pertama kalian bikin garis lurus, terus bikin garis 45 derajat seperti ini, karena kita akan membuat desain ukiran pojok. Nah, kita gambarnya hanya setengahnya saja ya. Terus kalian bikin setengah gambar oval seperti ini. Terus kemudian kalian masukkan gambar rumus yang nomor 3, tapi bagiannya setengah saja ya, jadi nggak full. Contohnya seperti ini. Terus selanjutnya kalian masukkan gambar rumus yang nomor 5. Kemudian kalian masukkan gambar rumus yang nomor 4. Ini nomor 4 tekniknya, kalian bikin ulirnya terlebih dahulu. Jadi bikin pelungkerannya depan belakang, kemudian tengah. Caranya seperti itu. Terus kemudian jangan sampai lupa untuk memberi coretan ornamen. Selanjutnya kita masukkan gambar rumus yang nomor 4, tapi yang satunya ya. Sama seperti tadi, kalian gambar ulirnya terlebih dahulu, baru bagian tengahnya. Selanjutnya di bagian sebelah sini kalian masukkan gambar rumus yang nomor 5. Di bagian sebelah sini kalian masukkan gambar rumus yang nomor 1, yang ulir yang bagian kedua ya. Ini tekniknya sama seperti nomor 1, cuma langsung diberi kayak pecahan sedikit ya. Kemudian di bagian sebelah sini kalian masukkan gambar rumus yang nomor 1. Kemudian diberi pecahan. Yang bagian sebelah sini tinggal kita tutup kayak gini, terus dikasih pecahan. Di bagian sebelah sini saya memberi bulatan-bulatan. Itu ciri khasnya dari buah Majapahit ya. Majapahit itu maksudnya buah dari motif Majapahit, itu bentuknya seperti ini.
Oke, selanjutnya ya, kita bikin gambar motif utama pada motif Majapahit. Kita yang pertama gunakan gambar rumus yang nomor 1 untuk bikin dasaran seperti ini ya. Kemudian kita bikin ulirnya terlebih dahulu, gambar rumus yang nomor 1. Jadi kita masukkan, terus kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 1 lagi, karena ini mau bikin jambulnya ya. Nah, kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Terus kemudian kita hapus dasarannya biar terlihat bersih. Terus kita perjelas lagi. Terus kemudian diberi garis seperti ini, lengkungan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita gambar rumus nomor 6, kita masukkan. Ini gambar rumus nomor 6 ini angkupnya dari motif Majapahit, ini berciri khas banget kalau ini gambar miliknya motif Majapahit. Lumayan sulit buat kalian, terutama yang masih pemula. Jadi kalian wajib untuk latihan menggambar rumus-rumus yang saya berikan ini. Karena tanpa latihan menggambar, kalian akan kesulitan untuk membuat desain ukiran seperti ini. Jadi semangat terus untuk belajar menggambar menggunakan rumus. Karena kalau menggunakan rumus ini akan mempermudah pembelajaran kalian. Nah, selanjutnya kita gambar di bagian sebelah sini. Kita gambar lagi ya. Terus kemudian kita masukkan gambar rumus yang nomor 2, yaitu gambar simbar. Ini simbarnya di yang depan, terus belakangnya ada ulirnya. Nah, ini juga berciri khas banget pada motif Majapahit. Oke, kita zoom ya biar kalian lebih jelas, karena ini bentuknya agak kecil. Terus kemudian dikasih coretan ornamen. Nah, selanjutnya di bagian sebelah ini tadi saya lupa tidak memberi coretan ornamen ya. Ini saya kasih coretan ornamennya. Di bagian ini juga. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi gambar rumus yang nomor 4 itu kalau menggambar, tipsnya saya kasih tahu ya, ulirnya terlebih dahulu. Jadi pelungkarannya terlebih dahulu, mulai dari belakang atau depan dulu, terus kemudian yang tengah terakhir. Nah, selanjutnya di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Sama ya, ulirnya terlebih dahulu, pelungkeran dhisik,
Nah, bagian depan, kemudian terus bagian belakang atau bagian depan terlebih dahulu. Yang penting ulirnya, pelungkerannya dulu, kemudian yang tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian ini kita masukkan gambar rumus yang nomor 5. Terus di bagian sebelah sini dikasih coretan ornamen. Kemudian di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 5. Selanjutnya di bagian sebelah sini kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Terus bawahnya ini sama ya, kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Nah, selanjutnya ini sudah selesai ya. Kita perjelas menggunakan spidol agar kalian semakin paham, makin jelas. Kalau tadi kan kita menggambar menggunakan pensil. Terus setelah selesai kita perjelas menggunakan spidol. Nah, sahabat seni, saya ingatkan kepada kalian, sebelum kalian praktek menggambar seperti ini, tahap yang pertama kalian harus belajar menggambar rumus. Jadi sudah sering saya ingatkan, mulai dari video-video sebelumnya saya sudah sering untuk mengingatkan kepada kalian untuk belajar menggambar rumus terlebih dahulu. Nah, kalau kalian sudah lancar, sudah rapi menggambar rumusnya, kalian baru memulai rumus-rumus yang kalian pelajari terus dirangkai menjadi sebuah karya seperti ini. Kalau kalian tanpa latihan, saya yakin kalian bakal kesulitan. Jadi kalian latihan terlebih dahulu menggambar rumus sampai lancar, kemudian kalian praktek. Nah, sahabat sini, gambar ornamen ini adalah ciri khas atau gambar ornamen rumus dari motif Majapahit. Nah, ini bentuknya cara merangkai motif Majapahit di bagian ukiran pojok. Nah, ini bisa digunakan pada pintu kalian, terus meja, terus almari, atau misalkan dinding ya, di dinding rumah atau pojok-pojok. Itu bisa kalian kasih ornamen seperti ini biar terasa rumah kalian tuh ada nuansa klasiknya. Jadi ada nuansa bahwa kita flashback seperti karya seni pada zaman kerajaan Majapahit zaman dulu. Oke? Dan semoga video saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Nah, buat kalian yang masih pemula, saya ingatkan kembali, kalau kalian benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Gria Ukir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Gria Ukir akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari tradisional, modern, dan masih banyak lagi. Nah, sahabat seni, kita sudah selesai. Tahap selanjutnya kita mirrorkan menggunakan kertas kalkir. Kertas kalkir ini kertas yang sangat tipis sekali. Di tempat saya biasa digunakan untuk membuat layang-layang, atau di desa saya itu
Kalau lebaran atau pas punya hajatan, kertas ini biasa dibikin buntel atau bungkus madu mongso. Kalau di tempat saya namanya madu mongso. Kalau bahasa umumnya itu biasanya disebut dengan dodol atau jenang dodol itu loh. Jadi kertas kayak gini biasa dibikin bungkus-bungkus seperti itu. Nah, kalau di tempat kalian dinamakan apa kertas ini, kalian bisa share agar teman-teman yang belum tahu bisa tahu. Dan harganya cukup murah sekali loh ini. Cuma Rp1.000 itu dapat 1 lembar yang gede. Nah, kembali lagi ya pada pembahasannya. Untuk memirrorkan, kalian cukup menjiplak gambar di atas kertas kalkir. Kemudian kalau udah selesai tinggal dibalik, nanti akan bentuknya menjadi sempurna. Oke, kita balik ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan memberi arsiran. Nah, pada gambar arsiran yang hitam yang saya blok hitam ini biasanya dibikin kerawangan atau bisa disebut dengan ukiran bolong. Kalau misalkan kalian nggak suka yang bolong, kalian bisa bikin ukiran menjadi pelemahan. Jadi pelemahan itu nggak bolong tapi ratanya atau kedalamannya itu sama. Jadi nggak boleh ya yang satunya lebih dalam, yang satunya enggak, itu nggak boleh. Jadi ratanya sama. Untuk cara membuat ukiran kerawangan juga sudah ada videonya. Untuk ukiran pelemahan juga sudah ada. Jadi tinggal kalian cek di video-video Gria Ukir, di video-video sebelumnya kalian bisa cek, kalian bisa belajar cara membuat ukiran kerawangan atau pelemahan. Nah, bila kalian kurang paham, kurang mau mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nah, sahabat seni, 6 rumus dari motif Majapahit kita bikin ornamen pojok dan hasilnya seperti ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu, melestarikan seni ukir yang ada di Indonesia ini. Oke, salam jiwa seni. Sahabat seni, itulah video tutorial kita kali ini. Semoga video saya bermanfaat buat kalian semua. Semoga video saya memotivasi kalian untuk lebih semangat lagi belajar seni ukiran kayu. Video selanjutnya saya akan membuat atau merangkai motif dari Majapahit ini pada pintu. Oke? Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.